ini dong. Menerima penjelasan, alasannya apa? Kenapa ditangkap? Alasannya apa, Pak, ditangkap? Pak, alasannya ditangkap apa, Pak? Pak, tolong jelasin dulu, Pak. Alasannya ditangkap apa, Pak? Tangan saya. Jangan pegang aja kok. Gak mau saya, sakit tangan saya sakit. Dia di merah nih. Nih. Gak mau saya. Pak, tolong, Pak. Bapak jelasin dulu karena kami berhak untuk mendapat penjelasan. Alasannya kenapa ditangkap? Tolong. Ya, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa kembali di Hotman Paris Show. Seperti biasa, hanya hal-hal yang hangat, yang lagi panas, yang lagi viral. Terutama yang menyita perhatian dari netizen plus 62 yang selalu diangkat di Hotman Paris Show. Kalau nggak hangat, nggak panas, nggak diangkat di Hotman Paris Show. Tadi ada salah satu video yang beredar dan sempat viral dan banyak banget mendapatkan tanggapan dari para netizen. Mengenai penangkapan dari Dr. Richard Lee yang belakangan ini benar-benar heboh sekali, banyak pro dan kontranya. Abang sendiri udah lihat dong? Sudah. Sudah lihat. What do you think? Sebagai lawyer seperti apa? Kalau secara juridis formal, Oke. memang kewenangan polisi untuk menangkap. Oke. Secara juridis formal. Ya. Apabila diduga ditemukan 2 alat bukti. Oke. Tapi yang menarik di sini adalah histerisnya, istrinya, histerisnya itu yang bikin jadi heboh. Apalagi sampai digendong ya Bang? Ya, dan apalagi orang taunya ini hanya kasus pencemaran nama baik itu loh. Itu yang bikin sehingga kok dianggap begini, kok kasus ecek-ecek, kok cara nangkapnya begitu. Karena orang taunya hanya pencemaran nama baik, skincare lagi kan. Itu, jadi dianggap kok keterlaluan itulah sementara waktu itu. Baik, tapi itu kan dari tanggapan Abang nih sebagai orang luar ya Bang, yang juga mungkin mengerti hukum. Tapi banyak satu nama yang menjadi terkait juga, salah seorang artis yang dikaitkan juga dengan beredarnya VT barusan, yaitu adalah nama Kartika Putri. Nah pas banget Bang malam hari ini supaya kita bisa mendengar dari, ya mudah-mudahan nanti at some point Dr. Richard juga bisa datang ke sini, kita bisa tahu dari dua belah pihak seperti apa sebetulnya. Kebetulan sekali pemirsa malam hari ini sudah ada Kartika Putri, kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Ini dia Kartika Putri. Aduh, Kartika Putri ini masih tetap cantik. Cuma ada suaminya gue. Tumben, biasanya ada suaminya juga lo tetap aja habek. Oke Bang, lanjut. Silakan. Aku udah Javu di sini. Gara-gara kamu heboh nasional. Heboh. Tuh, Abang. Gara-gara laporan polisi kamu nasional, seluruh pejabat negeri, kepolisian goyang kau bikin. Masa? Ya. Sebenarnya Abang salah kalau bilang gara-gara aku, Bang. Ya, gara-gara kasus mula bulannya. Kalau tidak ada yang berbuat kan gak ada yang aku laporin. Oke deh, kalau begitu sebenarnya apa yang kau laporin di awal kasus itu? Ya. Apanya yang mencemarkan nama baikmu? Oke, jadi banyak yang salah sekarang, salah besar gitu, mengira bahwa aku membela krim abal-abal. Ya. Pastinya tidak. Pertama, aku tidak punya saham, nggak ada kepentingan dan tidak menjual produk. Ya. Jadi singkat cerita, aku tuh baru dikontrak oleh salah satu skincare. Ya. Lalu skincare ini udah mau kontrak aku dari tahun 2018. Ya. Aku tolak karena tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2020 setelah memenuhi syarat, 2019 kalau nggak salah semuanya terpenuhin, saya bilang, oh kalau sudah memenuhi syarat kenapa enggak? Nah lalu. Artinya memenuhi syarat semua POM-nya segala sudah ada gitu? BPOM. Wajib BPOM dan juga semuanya ya Bang. Artinya secara juridis formal kamu sudah yakin? Yakin. Lalu pada saat itu karena memang isu produk ini itu simpang siur, saya kan punya channel YouTube. Nah waktu itu saya bilang, kamu kalau emang kamu benar, kamu jujur, kamu harusnya berani dong jabarin di sini bahwa memang produk kamu aman. Kepada pemiliknya? Pada ownernya. Ya, terus? Lalu bikinlah konten. Dan itu tidak pernah menyebutkan nama siapapun di situ. Ya. Dengan jelas. Lalu setelah itu 2 hari kemudian ada sosok yang marah-marah. Ya. Dengan menyebut nama, hai Mbak Karput. Awal mulanya begitu. Ya. Banyak nyampe ke saya, tidak lama kemudian saya langsung... Maksudnya yang marah-marah ini Dr. Richard Lee bukan? Iya. Bilang apa dia? Hai Mbak Karput, intinya tuh jangan endorse barang abal-abal. Kalau endorse tuh jangan cuma cari duit. Intinya menggiring opini seakan-akan aku tahu itu produk abal-abal, aku terima dan aku endorsein. Padahal kenyataannya
itu produk sudah BPOM dan aku belum endorse. Belum ya Bang, belum melakukan pekerjaan endorse aku. Tapi udah masuk di YouTube? YouTube itu bukan bagian dari endorse. Endorse aku itu yang dikontrak itu hanya untuk Instagram aja. Tapi kan di YouTube kan ada kamu sama pemiliknya kan? Iya, karena untuk mengklarifikasi ketika aku mulai posting endorse di Instagram, kalau banyak yang bertanya, aku akan lempar. Ownernya udah berani bertanggung jawab. Tapi dengan hadirnya kamu di YouTube, orang menganggap ya, itu kamu sudah bagian dari endorse. Iya, makanya dan waktu aku bertemu sama Richard Lee, aku bawa kontrak kerja aku. Ya. Untuk membuktikan bahwa kontrak kerja ini hanya di Instagram. Oke. Terlepas daripada kontrak kerja, itu kan aspek sisi luarnya. Ya. Menurut Richard Lee, apa aja yang abal-abal? Dia menyeluruhkan, jadi dia sebutnya brand. Semua brand tersebut itu abal-abal. Dasarnya apa dia? Dia penelitian, riset atau apa? Jadi dia hanya, setahu aku dia hanya mengecek satu krim. Ya. Satu krim itu menurut ceknya, dan itu cuma satu tempat aja. Bahwa itu katanya mengandung 5,7 hidroquinon. Apa itu? Merkuri atau apa? Hidroquinon. Bedanya sama merkuri apa? Ya lebih saya nggak tahu ya Bangnya nanyanya gitu. Hidro itu berbau hal yang kurang baik untuk kulit lah. Ya, jadi merkuri itu di Indonesia hanya boleh 5%. Nah, dia bilang bahwa produk yang akan aku endorsekan ini 5,7%. Ya, dan itu penelitiannya hanya satu tempat. Dan itu benar. Dan itu menurut penelitian dia. Oke. Ya, dan tidak ada bukti dan saksi yang memang menyatakan bahwa benar-benar produk itu yang diteliti. Benar. Nah, lalu setelah itu dia nge-branding all the brand and all the product of that brand itu bawa abal-abal. Dari grup perusahaan ini? Dari semua brand itu. Oke. Gitu. Ya. Nah, jadi setelah itu saya karena nama saya disebut Mbak Karput, saya etikat baik, saya DM langsung. Ya. Ke Instagramnya Dr. Richard Lee. Saya bilang waktu itu, hai dokter, kenapa kok nama saya disebut-sebut? Saya bilang gitu. Akhirnya biar saya nggak salah ya Bang. Ya. Ini mungkin ya sebutkan aja biar didengar orang. Jadi aku bilang, malam dokter, wah instastory aku banyak banget nih, kita ketemuan yuk dok. Daripada rame dan gak jelas, kasihan follower kita nggak dapat manfaatnya. Apalagi kan dokter sukanya mengedukasi. Biar nggak salah paham, biar sama-sama jelas. Saya tunggu ya dok kapannya. Ini nomor pribadi saya langsung, lalu saya kasih nomor pribadi saya. Oke. Gitu. Terus? Lalu dia masih terus tuh bikin IG story tentang saya. Saya DM lagi, aduh dokter kok tetap IG story-nya, padahal saya udah DM dokter loh. Baru dia bales, dia bilang baru baca DM-nya. Yuk jika ada waktu saya siap diskusi sehat atau tabayun. Tentu tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan atau menjelekkan, tapi untuk edukasi tentang dunia hitam skincare yang mungkin Mbak Kartika belum tahu. Nah, setelah aku laporin kan dia selalu deny itu Bang. Karput kan bisa aja karpet putri, karpet putih. Oh dia tidak mengakui itu kamu gitu? Iya. Oke. Dia tidak mengakui itu yang karpet itu. Harusnya. Bukan kamu gitu? Ya, harusnya kalau emang dia dari awal itu bukan buat aku, harusnya ketika aku DM dia bilang dong, oh Mbak maaf bukan buat Mbak. Ya. Kenapa dia malah menyambut baik? Dan yang kedua, mengenai hasil riset dia bertanggung jawabkan enggak bahwa itu mengandung sesuatu yang tidak bagus untuk kulit? Kalau setahu saya itu sudah menjadi laporan juga oleh pemilik produk tersebut. Oh dia dilaporkan juga? Iya. Oke terus? Gitu. Nah lalu kan sekarang ini kan dia selalu di media menolak bahwa dia bilang Karput itu bukan Kartika Putri. Tapi ini postingan dari Instagram Richard Lee yang dia membuat postingan ini bahwa ada orang bertanya, dok Karput itu Kartika Putri ya? Serius ya dok? Kok aku nggak tahu beritanya, kepo banget. Ini dia posting. Terus? Nah jadi dari ini aku merasa bahwa dia menekankan yang tadinya jadi pertanyaan kan ini merupakan pernyataan statement dari Instagram dia bahwa dia mengarahkan followernya Karput itu adalah Kartika Putri yaitu saya. Gitu. Jadi nama kamu dicemarkan itu apanya? Dia apa bilang, yang dicemarkan? Wow banyak banget Bang. Dia coba satu apa? Pertama artis Duta Krim Abal-Abal. Duta Krim Abal-Abal. Kedua, dia bilang ini orang jahat. Kamu dibilang orang jahat? Ya, karena menyesatkan wanita lah dengan adanya menyesatkan wanita. Terus dia bilang saya itu hanya mencari duitnya aja. Mencari duitnya saja. Terus dia hina juga, jangan-jangan ini nggak pernah diajarin sama keluarganya ya. Tidak pernah diajari keluarganya. Terus ada juga dia tulis juga bahwa katanya
mendingan soal pakaian saya lah Bang, gitu. Lalu dia bilang juga nggak punya hati nurani. Oke. Intinya banyak sekali. Banyak sekali. Sangat banyak gitu yang akhirnya oleh polisi disitalah barang buktinya. Barang buktinya yaitu handphone, ya. IG-nya dia, ya. Diblokir semuanya, emailnya juga disita. Jadi gini Bang, biar kita detail, jangan sampai penyidik dikira berpihak atau penyidik seperti yang sekarang beredar ya Bang. Jadi kenapa proses hukum ini lama? Penyidik juga akhirnya padahal saya cuman melaporkan kerugian saya pribadi. Gak ada urusannya sama krim-krim. Karena saya bukan ownernya dan saya nggak ada kepentingan. Tapi terkait kasus saya, akhirnya penyidik juga membawa produk tersebut ke BPOM. Dan nyatanya hasilnya itu 1% aja. 1% apanya? Hidroquinonnya. Berarti salah dong yang disebutkan. Iya, jadi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan. Berarti tidak bahaya untuk kulit gitu? Tidak sama sekali. Sekarang sesudah itu polisi kan kasusnya kan tersana. Disitalah semua handphone. Disita handphone. Emailnya disita. Emailnya disita. IG-nya diblokir. Iya. Dan mendapatkan izin juga dari pengadilan. Betul. Dan itu sudah ada ketetapan pengadilan. Ya, saya tahu. Ya. Pertanyaannya adalah sesudah IG ini disita, apa yang terjadi? Katanya dioperasikan lagi gitu. Iya, jadi disita itu saya lupa tanggal pastinya tapi di bulan Juni. Ya. Lalu di tanggal 6 Agustus itu Instagramnya aktif lagi. Aktif lagi. Ya, lalu saya dengar katanya Instastory-nya aktif, terus juga kasih komen atas komentar followernya. Betul. Berarti, sorry Bang, jadi setelah disita, nonaktif beberapa lama, aktif kembali, terus kembali komen-komen lagi, seperti Benar. Dan juga di IG story-nya beliau menyebutkan bahwa, wah ini memang susah ya, intinya kurang lebih ya Bang, susah ya kalau ngadepin mafia abal-abal sampai Facebook, YouTube saya dan Instagram saya itu dihack. Jadi beliau membuat suatu pengakuan bahwa seolah-olah dihack, bukan karena disita oleh penyidik. Nah, dan yang kedua, saya juga baru tahu setelah beberapa hari belakangan ini aja, kan memang saya nonton mengikuti perkembangannya ya. Pak Rasman kan selalu bilang di beberapa TV juga bilang bahwa dia itu connect dari Facebook. Sedangkan saya akhirnya mencari tahu ya karena kan terkait kasus saya. Jadi justru ada aktivitas di dalam Instagram yaitu Dr. Richard Lee dengan akunnya menjawab salah satu komentar di Instagram. Dan juga Instastory-nya aktif. Iya. Artinya memang ada kegiatan lah. Iya, dan bukan juga, by accident. Iya. Kartika juga keberatan Bang kalau ini dibilang kasus receh. Karena buat Kartika gini, untuk pelaku mungkin ini receh. Tapi kalau buat saya pribadi, ini impact-nya sangat besar untuk kehidupan saya. Iya, yang ditanggapi oleh netizen itu, ini adalah biasanya kan kalau gembong narkoba. Ya, betul. Gitu kan. Negara dan masyarakat. Benar, itu. Betul. Atau mungkin gara-gara kepintaran istrinya histeris. Pada saat ditangkap, itu kali juga mempengaruhi. Nah itu juga yang maksudnya kalau aku boleh komentar ya Bang, ini di luar kasus aku. Itu juga sebagai netizen aku melihat itu kan perspektif narasi yang dibuat di IG story istrinya. Tetapi ketika aku lihat Lambe Tura memposting perspektif dari penyidik, ternyata penyidik sudah menjelaskan. Ya, saya udah lihat videonya. Iya, dan juga, saya udah lihat videonya. Penyidik menjelaskan pasal 30 Undang-Undang ITE, pasal 221 KUHP pidana secara juridis formal sudah dijelaskan. Iya, betul. Walaupun untuk beberapa netizen dibilang, oh ini kasus cuma receh, begini heboh banget. Tapi menurut aku ini menarik. Menurut kacamata Abang yang mengerti mengenai hukum. Secara juridis formal ya. Kalau suatu barang bukti telah disita, maka siapapun yang merubah atau memindahkannya atau menghilangkannya, itu secara juridis formal ya, secara normatif itu adalah dugaan tindak pidana. Itu benar. Kalau kasus ini saya lihat biasa aja. Yang heboh itu adalah pada saat histerisnya keluarganya. Saat penangkapan. Ya, itu. Karena jadi menyita perhatian dari netizen plus 62. Benar, apalagi masyarakat tidak tahu bahwa dikiranya ini hanya murni pencemaran nama baik. Padahal sebetulnya ada kasus kedua. Jadi ada 2 LP. LP pencemaran nama baik, laporan polisi lagi adalah soal
itu tadi terkait dengan barang bukti. Baik. Itu. Tahan dulu ya, ini semakin heboh, semakin panas ya. Nanti kebetulan di segmen kedua kita akan kehadiran juga orang yang mengerti mengenai ini apa namanya sebutannya? Pakar. Pakar, betul. Pakar elektronika, betul nggak sih? Pakar IT. Pakar IT. Langsung turun langsung akan membahas mengenai kasus ini ya. Nanti jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Hotman Paris Show.